Aku enjoy kalau raya muslim karena apa? Mereka inginkan tenaga gitu. Kamu bisa bekerja, it's okay gitu. Kita tetap dapatkan hak kita sebagai pekerja untuk bercuti gitu. Tapi aku suka banget pakai baju Melayu atau baju kurung. Jadi aku You can help me, I gotta let go. You say you love me, I need a break, but Halo, hai semuanya, apa kabar kalian? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat, tetap semangat, dan selalu berpikiran positif. Oke, kita juga mau membahas dan mendengarkan pengalaman orang pernah tinggal di Malaysia ini seperti apa. Oke teman-teman, kita tengok dulu video yang satu ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman jangan lupa untuk support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau Sari ada update video terbaru kalian langsung dapat notifikasinya. So, kita lanjut ke videonya ya. Cium. welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Jessica di sini. Halo Kak Dan Jessica. seperti biasa, hari ini aku mau membahas tentang ada juga teman yang request di Instagram. Dia nanya, kakak bikin dong konten hal-hal yang kakak suka selama di Malaysia. I mean like before I move to US, oke? Jadi di sini aku mau bagi tahu hal apa aja sih yang aku suka sewaktu aku tinggal di Malaysia. Sebenarnya itu banyak banget ya, tapi kalau bahas semua nggak bakalan habis dan bakalan panjang banget videonya. Jadi aku mau singkat-singkat aja, mungkin ada dalam 10 kata atau 10 Banyak hal 10 yang ya. aku suka dari Malaysia selama aku tinggal di Malaysia ya. Oke, so kita lanjut aja ya. Yang pertama, jadi seperti barang-barang sembako atau seperti sempo, sabun ataupun apapun, pokoknya barang keperluan kita sehari-hari itu di mana-mana kedai runcit itu harganya sama. Jadi kita nggak perlu takut untuk kena tipu ya. Contoh kalau di Indonesia, di sini ya sebenarnya saya nggak mau contohin Indonesia sih, tapi karena I have to, jadi aku harus contohin. Seperti di Indonesia banyak kedai runcit juga. Di sini harganya lain, di sini harganya lain ya. Pasti kita cari yang murah dong ya kan. Tapi kalau di Malaysia itu semuanya harganya sama. Dan setiap kedai runcit itu barang yang kita mau beli itu ada harganya. Jadi kita nggak bisa kena tipu gitu ya. Kecuali kamu pergi ke pasar beli sayur yang nggak ada harganya di situlah, tapi dia udah ada perkiraan ons-onsnya berapa gitu ya. Tapi kalau kedai runcit dari apapun benda kecil sampai benda besar semua harganya itu rata sama. Jadi kita itu nggak perlu risau untuk kena tipu dan apa-apa. Jadi itu yang aku suka juga ya. Itu yang pertama, oke? Next, yang kedua. Yang aku suka yang itu kedua. kalau di Malaysia itu kalau hari raya seperti saat ini, raya itu sampai sebulan ya. Walaupun saya orang Kristen, tapi aku enjoy kalau raya Muslim karena apa? Kalau raya Muslim atau raya orang Melayu Idul Fitri ya, itu sampai 1 bulan. Jadi kita itu bisa berkunjung ke tempat-tempat kawan kita yang Muslim. Kalau mereka open house, kita bisa makan free, alias ya ada kue raya, ada daging rendang, banyak deh pokoknya setiap kalau raya. Dan ya tahun ini nggak tahu ya karena COVID, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya seperti kawan saya raya, saya selalu datang ke rumah mereka. Karena apa? Makan sedap, itu yang saya suka. Kalau Makan di sedap. Indonesia selalunya ya, raya itu yang ramai itu kayak hari pertama raya itu aja sih, hari pertama kedua, tapi nggak ada sampai kayak sebulan gitu. Iya, Jadi di sini yang sebulan. aku Sari suka baru itu tahu yang juga. pertama kali aku Malaysia lihat di Malaysia sebulan. raya Muslim itu sampai sebulan gitu. Jadi kayak setiap hari itu ada aja kue raya, apa rendang gitu, ada juga yang open house gitu. Jadi kalau saya diundang ke open house, kalau saya nggak ngapa-ngapain pasti saya mau pergi karena makan free. Bukan ya saya nggak ada uang untuk makan ya, tapi kita suka dong. Enak loh kalau kita makan makanan yang memang untuk raya gitu, spesial rasanya ya. Betul Seperti spesial. rendang, seperti kue raya itu rasanya spesial gitu. Nggak tahu kenapa, coba deh kalian bayangin. Bagi aku rasanya spesial banget gitu, beda gitu ya. Setuju. Wait, this one disturb me. Alright, number 3, aku itu suka makan sarapan nasi lemak ya.
Nasi Oh, ini lemak dulu makanan aku masih semua orang bekerja ya. itu, aku sering banget karena aku kerja itu aku naik motor ya atau motosikal, dan aku tuh sering banget beli nasi lemak di Kampung Jawa area Petronas. Itu hanya orang-orang yang tinggal di Pineng tahu di situ. Di situ ada Oh, Pineng ya. satu akak atau makcik ya, dia jual nasi lemak pagi-pagi, dan nasi lemaknya itu beda sama nasi lemak yang lain gitu. Nasi lemaknya itu kamu bisa ambil sendiri dan bisa memilih lauk sendiri. Ada juga yang udah bungkus, tapi aku suka yang sendiri milih karena dia kita boleh taruh daging, kita boleh taruh telur, kita boleh taruh, dia ada macam-macam deh pokoknya gitu. Jadi aku itu rindu banget dan suka banget itu ya nasi lemak pagi-pagi gitu, karena aku kerja itu jam 7 ya, jam 7. Jadi aku keluar rumah itu jam 6, pasti aku singgah beli nasi lemak dulu. Dan aku makan nasi lemak sebelum jam 7, sebelum start kerja ya. Jadi itu yang aku suka banget, dan ya rindu deh makan nasi lemak. Karena buat sendiri juga nggak pandai gitu ya. Oke, nomor 4. Di Malaysia itu sangat mudah untuk mencari kerja atau melamar kerja karena banyak banget pekerjaan ya. Dan yang paling aku suka adalah apa? Mereka itu nggak lihat fisik, janji kamu bisa bekerja ya. Contoh seperti aku masih berada di kilang lamaku itu, ada Kakak yang ini kerja kilang ya. OKU, kayak status panggil OKU lah itu. Tapi dia karena dia bisa bekerja, dia dikasih kerja gitu. Nah, Setuju. di sini aku mau contohin lagi sama Indonesia. Bagi orang Indonesia yang melihat video ini dan tidak setuju, mungkin ya beda pendapat, tapi kalian pada umumnya ya, kalian pasti tahu kalau di Indonesia itu karena saking banyaknya orang dan kayaknya pekerjaan Banyak itu orang. kurang dan saingan itu besar ya. Jadi kita mau melamar kerja kayak di Indomaret aja, macam kita mau melamar menjadi pramugari gitu ya, harus tinggi Betul. badan, harus em, cantik ya, kayak dilihat dari fisik dulu gitu. Kepandaian itu belakang tapi fisik itu penting. Aku lihat kebanyakan gitu karena teman aku juga ngelamar kerja di mall di Medan ya, di mall nggak diterima. Itu sangat tidak, bagi saya mungkin karena saking banyak orang ya, jadi mereka pilih yang ibarat kata bagus-bagus aja kualitinya gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu sangat gampang untuk mendapatkan kerja, dan mereka tidak memandang fisik, asalkan kau bisa bekerja ya kerja gitu. Itu yang sangat aku suka sih. Seperti kenapa banyak orang Indonesia datang ke Malaysia dan bekerja, karena apa? Waktu interview di Medan pastinya tembus. Mereka nggak lihat fisik kamu jelek atau jari kamu satu nggak ada atau gimana, hitam putih atau keriting atau gimana, mereka nggak lihat itu. Yang mereka inginkan tenaga gitu, kamu bisa bekerja, it's okay gitu. Tapi nggak, aku sampai sekarang nggak paham kenapa di Indonesia itu selalunya mandang fisik penting dulu ya, body, terus pokoknya Tinggi. fisik deh, kalian tahu deh sendiri gimana ya. Nah, mungkin kalau penilaian aku, mungkin karena saking banyaknya orang yang mau bekerja, dan juga Indonesia itu kan kaya akan manusia ya, banyak banget dan pekerjaan kurang, makanya dia kayak di count, jadi yang Saring ya. perfect aja lah yang dipilih gitu. Ibarat kata kita ini inspection, jadi kita inspect yang ya 75%, 85% pas gitu baru kita pakai gitu. Kalau dibawa no gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Itu pendapat aku sih. Tapi aku suka di Malaysia itu gampang banget mau kerja apapun gitu ya. Senang asalkan kamu mau gitu. Itu sangat bagus. Oke? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan tadi topik kakak ini, di Malaysia mudah mencari pekerjaan. Oke, di video Sari sebelumnya juga Sari ada pernah mengatakan seperti itu. Tapi ya peringatan juga, ada beberapa orang yang DM Sari di Instagram itu menanyakan, orang yang asal dari sana ya, itu menanyakan dia mau kerja di sini seperti apa atau langsung datang saja. SSS tunggu dulu ya, walaupun di sini itu banyak pekerjaan, banyak lowongan pekerjaan, tapi bukan bermaksud kita dari orang luar negara langsung boleh datang di sini itu melamar macam itu saja ya. Oke, untuk orang asing, orang luar macam itu persyaratan itu tak sama ya teman-teman. Kalian harus mendaftar dulu di PT supaya masuk di sini tuh kilang. Jadi kita itu tidak suka hati ya kalau orang asing itu
langsung kalau ada lowongan pekerjaan macam itu, jabatan kosong. Bukan ya, kebanyakannya yang dipilih kalau untuk ada jabatan kosong itu orang Malaysia, orang tempatan ya. Jadi kalau yang nanya Sari itu, yang DM Sari itu mau langsung datang ke sini untuk melamar macam itu tidak boleh ya teman-teman, harus mengikuti persyaratan-persyaratannya, macam dari PT ataupun kilang, daftar dulu baru boleh datang ke Malaysia. Jadi kalaupun di sini itu banyak lowongan pekerjaan, kebanyakan yang diambilnya adalah orang tempatan ya. Kalau tak orang tempatan pun kita di sini datang harus mempunyai permit kerja. Next, nomor 5. Gaji Oke, yang di kelima. Malaysia itu sangat tinggi bagi saya ya, sangat tinggi ya. Oke, Karena bagi pendapat kakak seperti ini ya. negara lain, Korea, Jepun itu gajinya lebih tinggi lagi dari Malaysia. Tapi pengurusannya itu makan banyak biaya, jadi sama aja dong. Dan pengurusannya itu ribet. Sedangkan mau pergi kerja ke Malaysia atau kita ngelamar kerja ke Malaysia itu gampang banget. Seperti kita cuma masukkan file-file, semua file yang diminta ke PT, terus kita tunggu dipanggil interview seperti itu. Majikan dari Malaysia turun interview, dan kalau kamu pas ya udah gitu. Jadi nggak perlu susah-susah gitu. Dan menurut saya gaji itu banyak ya. Kalau contoh ya, first time aku ke Malaysia itu basicnya 900 ya. Basic salary itu 900. Dan yang satu lagi Sekarang kalian udah 1,2 harus tahu, ya. basic kalau 1,5. kerja kilang ya, basic itu semua sama rata ya, kayak foreign atau lokal semua sama rata. Kalau baru basicnya itu sama aja ya. Kalau tiap tahun kenaikan itu lihat dari prestasi kerja kamu ya. Kalau prestasi kamu bagus, mungkin kamu dapat review bagus dan gaji kamu naik. Tapi kalau baru masuk, mau lokal mau foreign, semua basic itu sama ya. Jadi waktu aku datang itu basicku 900 ya. Tapi government Malaysia sangat bagus, jadi aku tinggal di sana mulanya itu 900, after that naik lagi 1000, after that naik lagi 1001, after that naik lagi 1002 gitu ya, kalau nggak salah ya, nggak salah. Dan itu yang paling aku suka. Jadi kayak kalau kita ya, aku pertama kali kerja itu di Malaysia dan pertama kali ngerasain uang banyak itu di Malaysia. Jadi bagi saya ya sangat banyak, cukup dan lebih bagi saya ya. Karena seperti saya kerja di Malaysia, saya tidak jujur saja saya tidak bagi uang ke orang tua saya tidak membantu orang tua saya karena mereka juga punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan bulanan sendiri. Jadi saya kerja untuk diri saya sendiri. Jadi saya usaha gimana saya bisa membeli apa yang saya tidak punya atau membeli apa yang saya membutuhkan dengan uang dari gaji saya gitu ya. Dan juga saya suka traveling, jadi saya kerja dapat uang beli apa yang saya mau dan juga saya jalan-jalan ya, traveling gitu ya. Karena aku suka banget jalan-jalan, nggak tahu kenapa gitu ya waktu kerja. Jadi itu yang aku sangat ya berterima kasih banget sih ya kan. Bagi saya gajinya lumayan gitu. Kalau basic 900 saja aku udah bangga banget. Naik lagi gitu. Udah gitu dapat bonus lagi tiap tahun. Kan lumayan ya, walaupun ya mungkin bagi orang lain, tapi manusia ya, manusiawi, tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah cukup. Tapi bagi saya mau sedikit atau mau banyak, saya selalu bersyukur. Mungkin dari itu saya bersyukur sangat ya. Jadi dari itu saya tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun mungkin saya kekurangan uang atau kayak sampai makan pun pinjam sama teman gitu ya. Tapi saya selalu bangga dengan apa yang saya ada gitu. Kayak bersyukur gitu dengan apa yang saya ada gitu. Jadi tidak merasa kekurangan ya. Tidak merasa kayak oh ini masih kurang, oh gaji segini masih kurang, enggak. Jadi bagi saya itu ialah ya seperti itu, kalian harus syukurin apa yang kalian ada. Karena ada setengah orang yang kayak contoh setiap kilang basicnya lebih kurang sama sih, cuma bedanya pendapatan itu selalunya di OT ya. OT itu yang lebih kan gaji. Jadi kadang orang bilang oh kilang ini gaji lebih oke, oh kilang ini gaji lebih banyak. Ya, tapi kalau kamu sendiri tidak pandai mengelola uang itu ataupun kamu sendiri tidak merasa cukup, sampai kapanpun kamu mau gaji 100 juta sekalipun, kalau kamu merasa tidak cukup, tidak pernah puas, itu nggak bakalan cukup buat diri kalian ya. Bagi aku 1000 ringgit itu udah cukup banget gitu. Aku bisa melancong, aku bisa makan, aku bisa beli apa yang aku mau gitu ya. Jadi sangat bangga gitu ya, sangat suka. Oke? Oke, kita next. Number 6. Di Malaysia juga mempunyai banyak tempat-tempat wisata yang cantik untuk kita kunjungin ya.
Selama aku di Malaysia, tempat mana aja yang aku udah pergi? Malaka, Johor, Oh, Langkawi, wow. terus mana lagi? Kuala Lumpur, Penang of course karena duduk di Penang ya, ada 5 tempat. Ipoh, mana lagi? Oh, Ipoh. Banyak sih. Ya Ipoh, 6. Genting, Genting Highland ya, 7. Mana lagi? Pahang ya, Pahang. Banyak sih aku. Ya 7 Cameron, pokoknya aku Cameron. ingat 7 ya. 7 Oh, tempat aku belum. pergi dan ya itu semua nggak jauh-jauh banget. Yang paling jauh itu Johor ya. Jadi aku kayak di Indonesia sebelum aku ke Malaysia aku nggak pernah jalan-jalan kemana karena apa? Nggak ada uang. Tapi masa aku di Malaysia di Penang aku bekerja aku bisa jalan banyak tempat ya. Bahkan aku ke luar negeri juga seperti Thailand, Vietnam, Singapura seperti itu ya. Aku bisa ke Bali. Walaupun Bali itu di Indonesia ya, tapi selama aku di Indonesia nggak bisa pergi gitu karena nggak punya uang. Tapi masa kerja di Malaysia aku bisa pergi. Dan di Malaysia banyak tempat wisata seperti kalau di Penang ialah Penang Hill, Batu Ferringhi, dan aku suka hiking jadi aku suka pergi yang kayak bukit-bukit gitu ya, Penang Hill. Terus ada juga Monkey Beach, lepas itu ada Oh, juga di Penang ya. Pantai Keracut, itu di Penang ya, aku jalanin semua itu. Lepas itu banyak sih sampai lupa aku. Di Sungai Ara ada juga bukit kecil. Itu dekat-dekat semua jadi gampang gitu. Terus kayak Ipoh, kalian tahu dong Ipoh ada apa gitu, tempat yang untuk pelancong datangin kan. Terus Genting Highland pun kalian tahu dong, famous kan. Pasti ya. Kalau KL lagi, wow, itu tempat KL. orang visit selalu ya. And then Malaka, Dataran Pahlawan, seperti itu sangat menarik bagi aku ya. Tapi dari semua Betul. yang paling aku suka ya Penang gitu. Nggak tahu karena bikin Oh. apa-apa itu senang gitu ya. Oke, next nomor 7 ya. Kalau di Malaysia Oke, nomor itu 7. tanggal merah, contoh tanggal merahnya itu hari Sabtu atau hari Minggu, itu akan ditarik dan ditukar kepada hari Senin ataupun intinya hari biasa gitu ya. Jadi kita Betul. itu Ini contoh dia, kita ya, sebagai best. pekerja kita tetap dapat hak untuk bercuti ya. Kalau di aku nggak tahu di kerja Indonesia karena macam nggak itu ya? pernah bekerja di Indonesia, tapi kalau ada setengah yang contoh kayak tanggal merah kena hari Sabtu atau Ahad, ya udah Sabtu Ahad gitu tanggal merah ya tanggal merah, tapi nggak ditukar Betul. gitu. Tapi selama aku bekerja di Malaysia, kalau tanggal merahnya atau public holiday-nya itu kena Sabtu atau Minggu, itu akan ditukar ke Senin atau Selasa. Intinya dia akan ditukar ke hari biasa. Jadi kita tetap dapatkan hak kita sebagai pekerja untuk bercuti gitu public holiday. Ada juga yang kalau mau overtime di public holiday boleh, itu akan dibayar gaji lebih ya karena double triple ya. Tapi selalunya kebanyakan orang mau cuti gitu karena ya public holiday gitu ya. Itu yang paling aku suka sih selama aku kerja di Malaysia, itu aku suka. And then nomor 8, selama di Malaysia aku tidak pernah alamin yang namanya mati lampu. Seperti mati lampu, iya sayang, nggak pernah ya. Aku nggak pernah alamin mati lampu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, tapi nggak pernah sih. Karena kalau di Indonesia itu mungkin orang Malaysia yang dengar kita bilang sering mati lampu mungkin mereka heran ya atau terkejut, sebab kalau di Indonesia di rumahku ya di Medan itu sering banget mati lampu, nggak tahu kenapa, padahal kita bayar orang tua saya bayar apa namanya bil elektrik itu on time gitu, nggak ada tuh yang terlambat atau apa, dan itu sering banget mati lampu gitu ya, bukan kami aja gitu, tetangga juga, pokoknya semua deh, bahkan di jalan raya pun lampunya pun mati juga gitu. Nggak tahu apakah orang PLN itu jimat menghemat tenaga elektriknya atau gimana, tapi sering banget tuh yang ngalamin mati lampu. Coba deh kalau orang-orang Medan menonton video ini, coba komen kalian pernah rasain nggak seperti aku sering mati lampu, terus Selalu. kepanasan, AC-nya mati, kipasnya mati Selalu. karena mati Iya, lampu betul. gitu. Tapi di Malaysia, selama aku duduk di Malaysia 5 tahun, aku tidak pernah merasakan mati lampu ya, seperti Iya, lagu betul. kali ya. Beberapa kali aja lah ya. Tidak pernah aku merasakan mati lampu, dan itu ya wow gitu. Dan memang iya karena kita bayar listrik on time gitu ya, jadi nggak perlu deh mati-mati lampu kayak gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa di Indonesia seperti itu, dan saya nggak tahu kenapa gitu ya. Oke, next nomor 9, saya Oh, sangat 9. suka baju Melayu atau baju kurung ya.
aku itu ya, walaupun aku orangnya itu nggak tinggi, tinggi aku itu cuman 149 ya, tapi aku suka banget Wow, pakai baju rendah juga ya. Melayu atau baju kurung. Jadi aku itu semua aku ada, dari baju India, suit Punjab, and then dia punya satu set, pokoknya aku ada. Terus Punjabi, baju Cheongsam, Cina aku ada juga. Tapi yang paling banyak Cheongsam, itu baju baju kurung kurung. ya, baju kurung yang aku beli Oh, kayak aku lihat kainnya, terus aku pesan orang jahit itu banyak banget baju kurung, dan kayak aku bikin koleksi gitu ya. Jadi setiap aku pergi ke pernikahan teman aku yang Melayu, atau intinya yang sopan gitu ya, kalau mau raya, ayo kita raya, aku ada baju kurung. Mau ke kenduri, ayo aku ada baju kurung gitu, tak perlu risau gitu. wow. Bahkan sampai aku pinjamin baju kurung aku ke orang lain juga yang dia nggak punya baju kurung sama saya sama aku pinjamin baju kurung aku sama dia untuk pakai ke kenduri, karena aku saking banyaknya gitu, bukan banyak sangat ya, tapi selalunya kan orang beli satu atau dua aja, aku banyak loh. Bahkan aku pesan yang kayak aku pesan jahit ikut body gitu, itu pun aku ada. Dan ya, I Wow. love it. Aku bawa ke sini juga, aku simpan di sini. Nanti bakalan aku bikin video, apa namanya, aku bikin video pakai baju kurung. Oke, siapa yang setuju komen di bawah, nanti aku pakai baju Oke, kurung ya. setuju ya. Alright, nomor 10 last, yang paling Oke, aku last suka ya tadi. sekali ya, semua dari semua yang tadi 9 nomor aku sebut, ini yang paling aku suka sekali karena ini adalah hobiku ya. Yang paling aku Oh, suka itu di Penang atau di Malaysia itu setiap minggu ada event larian ya, ada event larian. Jadi aku karena hobi oh, lari, maraton ya. aku suka banget, jadi aku register semua. Aku tinggal di Penang kan, jadi di Penang itu setiap minggu itu ada event. Sebelum coronavirus ya, Oh, udah datang coronavirus semua oh, cancel, even di US juga sama ya. Jadi aku paling suka itu oh, setiap kakak ini minggu di ada US event. ya. Jadi seperti video aku kemarin yang aku tunjukin baju-baju aku yang video di home tour, kenapa baju aku tuh banyak banget, semua itu kebanyakan t-shirt larian, jersey, finisher, and then running t-shirt, itu paling banyak. Karena apa, setiap minggu aku attend the event, tak kisah larian apa, sampai aku tuh udah banyak banget baju kan, jadi aku kurangin yang namanya fun run gitu, jadi aku ikut yang kompetisi aja kayak 10 Oh, km, 21 km, nggak ikut lagi yang 5 km ya. Sebelumnya itu yang 5 km berapa km pun aku sikat gitu, asalkan setiap minggu. Bahkan ada pernah itu aku satu hari bisa ada 4 event satu hari. Lu bayangin aja deh, satu hari 4 event larian. wow. Jadi pagi-pagi pukul 5 itu ada satu event, itu di Penang Oh, juga. Selepas itu pukul 7 ada satu event di seberang, di Batuan. wow, boleh macam ini ya. And then selepas itu pukul 4 atau pukul 5 gitu ada lagi event di bagian Penang. Terus pukul 8 malam itu ada lagi event di BM. Jadi satu hari itu aku bisa 4 event, gila nggak kayak gitu. Aku Wow, register semua, hebat. pokoknya yang ada event di Penang semua aku register karena hobiku gitu. Sampai kawan-kawan Oh, aku itu kesukaan ya. Ahad ya, kebanyakannya Ahad larian itu ya. Jadi aku larinya hari Ahad, besoknya itu aku pergi kerja. Kawan aku tuh sampai kejut, hah, semalam aku tengok kau lari 4 sampai 4 event, boleh pula kau main kerja, tak sakit kaki ke? Memang tak sakit kaki pun, mungkin karena udah biasa ya, jadi hobi gitu. Jadi nggak ada kerasa tuh yang sakit atau apa gitu, nggak ada kerasa sama sekali ya. Jadi itu yang paling aku suka di Malaysia. Dan sampai aku pergi lari ke Ipoh, Oh, Melaka, Kuala Lumpur, banyak sih tempat yang aku pergi lari juga ya. Dan itu sangat happy banget, aku suka banget. Sampai ya aku nggak hobi ya kan. end contract lagi, karena apa, aku suka banget lari gitu. Jadi every time ada event aku join gitu. Oke teman-teman, tadi kita sudah dengar ya pengalaman kakak ini apa-apa saja yang dia suka selama tinggal dia di Malaysia. By the way, tadi katanya sekarang dia tinggal di US ya. Dengan Mak Saleh kawin dapat jodoh. Wow, hebat sekali ya teman-teman. Tadi ada 10 poin yang hal-hal yang dia suka tentang Malaysia ya. Kebanyakannya hampir sama juga apa yang Sari suka juga. Oh, tadi kakak ini juga sudah ke banyak juga negeri ya di Malaysia ini. Kalau Sari tuh cuma pernah pergi ke ya KL, Selangor, Melaka, selalu juga Pahang, Genting, Cameron, apalagi pernah singgah sekejap dekat Perak, Johor ya, mau ke Singapura, Penang lagi belum.
Negeri Sembilan, pernah juga ya Pineng, Kedah, Kelantan, Sabah, Sarawak. Wow, mesti lagi best ya, baru lengkap layangan perjalanan ya kan teman-teman. Tapi itulah ya, kalau ada rezeki lebih nanti kita akan pergi jalan-jalan ya teman-teman. Oke, jadi itulah tadi pengalaman kakak ini, hal-hal yang dia suka. Tadi katanya diserahkannya ada 10 saja, tapi kalau dia buat lebih banyak lagi, tapi tak mungkin semuanya dimasukkannya dalam satu video, nanti panjang sangat kan katanya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau subscribe, boleh juga subscribe kakak ini. Lihat sudah kurang aktif lagi ya teman-teman. Tapi tak apa, kalau kalian mau subscribe juga atau lihat full videonya lagi, boleh. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka. Subscribe juga dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ting ting, supaya kalau ada pemberitahuan tentang video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. So, segitu aja video kali ini. Thank you so much again for watching. See you on my next video. Misari.